Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Hadian Pratama di channel El Fatih Beta Farm. Di video saya kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana mempercepat mutasi ikan cupang, terutama ikan cupang yang berwarna seperti koi, nemo, fancy, dan lain-lain. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip. Tetap semangat, jangan lupa makan hari ini. Ya kawan-kawan, di video saya kali ini saya akan membahas bagaimana mempercepat mutasi. Ada 6 cara untuk mempercepat mutasi, terutama untuk jenis-jenis ikan warna seperti nemo, koi, fancy, dan lain sebagainya. Semoga saja ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Cara yang pertama untuk mempercepat mutasi ikan cupang kalian, terutama yang masih ada di lubukan ya, yaitu memisahkan burayak yang masih di lubukan di usia 2 bulan. Tujuannya dengan semakin cepatnya kita memisahkan, ini akan bisa mempercepat burayak mutasi, terutama burayak yang sudah mulai mutasi dari basegel ke selo ya kawan-kawan. Karena kalau terus dibiarkan, biasanya yang sudah berwarna selo itu akan lambat ya kalau masih ada atau masih disatukan di lubukan. Untuk membuat hasil yang maksimal, makanya untuk mempercepat mutasi itu diusahakan di 2 bulan sudah mulai naik botol ataupun soliter, atau juga bisa menggunakan kompan seperti yang saya lakukan di farm saya ya kawan-kawan. Yang penting pemisahan itu di 2 bulan agar burayak cepat mutasi dan hasil yang kalian dapat itu bisa lebih maksimal dibandingkan dengan kita memisahkannya di 3 bulan ya kawan-kawan. Langkah yang kedua atau cara yang kedua yang bisa kalian lakukan agar ikan cupang kalian cepat mutasi adalah sering mengganti air untuk kalian yang menyimpannya di botol ataupun soliter ya. Dengan seringnya mengganti air 2 hari sekali ataupun 4 hari sekali ya, itu bisa juga mempercepat, karena semakin nyaman ikannya itu akan membuat ikan tersebut cepat mutasi. Untuk cara yang ketiga, pembesaran dilakukan di wadah yang bisa menampung air banyak seperti jerigen 5 liter ataupun jerigen 10 liter, pakai ember, pokoknya minimal yang bisa menampung air sekitar 5 liter ya kawan-kawan. Tujuannya kenapa harus menampung air yang banyak? Agar si ikan lebih nyaman, size ikan lebih gede ya, bisa cepat gedenya, dan pertumbuhan warna pun bisa lebih cepat ya.
Dengan menggunakan wadah yang besar itu bisa kalian simpan di luar ya. Dan untuk air itu harus dilakukan penambahan minimal 4 hari sekali ya. 2 hari sekali itu lebih bagus. Kalau tidak sempat bisa di 4 hari sekali seperti yang saya lakukan di farm saya ya kawan-kawan. Penambahan air ini juga banyak ya manfaatnya. Selain untuk mempercepat mutasi, ini juga bisa mengendalikan kualitas air ya, kualitas air yang ada dalam wadah tersebut, sehingga untuk mutasi pun, untuk pertumbuhan pun ini bisa menunjang seluruhnya. Cara yang keempat, penyimpanan wadah itu dilakukan di tempat yang terkena sinar matahari. Baik kalian menggunakan wadah soliter, botol, ataupun wadah-wadah besar yang bisa menampung air minimal 5 liter ya kawan-kawan. Mau pakai jerigen yang 5 liter ataupun yang 10 liter, mau pakai ember, lebih besar lebih bagus ya kawan-kawan. Kenapa harus terkena sinar matahari? Karena sinar matahari ini penting juga untuk kesehatan dan kenyamanan ikan cupang. Kenapa di farm saya banyaknya itu disimpan di outdoor? Tujuannya agar ikan cupang itu terkena sinar matahari full ya kawan-kawan. Kalian yang memang misalkan menggunakan wadah-wadah kecil seperti botol aqua, botol air mineral yang 1,5 liter ataupun soliter, itu juga sama, diusahakan harus terkena sinar matahari agar pertumbuhan warna mutasinya pun itu lebih cepat ya kawan-kawan. Cuman kalau untuk botol dan soliter yang memang tampungan airnya kurang dari 2 liter, kalian harus melihat intensitas sinar matahari yang masuk, karena kalau terlalu panas itu bisa mengakibatkan ikan cupang kalian mati ya kawan-kawan, karena ikan cupang memang tidak terlalu kuat untuk suhu air yang terlalu panas. Mau ikan apapun sebenarnya sama ya. Kalau terkena sinar matahari yang panas, suhu airnya itu panas, itu tidak akan bertahan lama. Jadi untuk setting wadah outdoor itu diusahakan harus ada bolong pembuangan air hujan ataupun pembuangan air yang akan digunakan pada saat nanti penambahan air. Seperti yang kalian lihat ya. Untuk botol pun sama ya. Botol pun diusahakan untuk yang disimpan di outdoor itu harus ada bolong pembuangan airnya agar nanti sistemnya bisa disamakan dengan jerigen yang gede ya. Jadi cukup kalian dengan melakukan penambahan airnya saja, tidak perlu dikuras seluruhnya. Cara yang kelima. Untuk cara yang kelima, ini menunjang cara-cara yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu memberikan daun ketapang pekat ya. Kenapa harus pekat? Karena untuk ikan cupang biasanya lebih nyaman dan cepat mutasi apabila airnya itu gelap, terutama untuk warna-warna koi, nemo, ataupun black series ya kawan-kawan. Jadi daun ketapang ini sangat penting sekali karena mau kalian disimpan di luar, mau kalian disimpan di dalam, mau terkena sinar matahari ataupun tidak terkena sinar matahari, daun ketapang ini sangat penting ya. Penting untuk kenyamanan dan kesehatan ikan cupang tersebut ya kawan-kawan.
Cara yang keenam, untuk mempercepat mutasi adalah dengan memberikan pakan yang dicampur dengan spirulina ataupun pakan yang dicampur atau diberikan pelet-peletan seperti pelet yang ada banyak kadar udang ataupun pelet yang banyak kadar spirulinanya ya kawan-kawan. Untuk spirulina sendiri saya biasanya memakainya itu disatukan dengan cacing sutra. Dan untuk pelet-peletan itu biasanya dipakai untuk cemilan ikan-ikan kalian. Tapi dengan satu syarat, kalau kalian tidak mencampur dengan makanan pokok, itu biasanya agak nggak terlalu nafsu ya si ikannya. Dia nafsu makannya biasanya jelek kalau dikasih pakan seperti pelet-peletan. Apalagi dengan memang yang sudah terbiasa menggunakan pakan hidup. Jadi untuk mensiasatinya, kalian bisa campurkan spirulina dengan cacing sutra ataupun dengan memberikan pakan hidup seperti spirulina diberikan ke kutu air atau Daphnia magna. Itu bisa kalian siasati. Untuk pelet-peletan sendiri, agar cupang kalian mau memakannya itu biasanya kalau saya di rumah itu mempuasakan dulu atau tidak dikasih makan selama 2 hari agar cupang kalian bisa atau mau memakan pelet tersebut. Mungkin di video kali ini cukup sekian dulu ya kawan-kawan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Follow IG saya di @elfati9 dan akun yang satunya lagi itu di @asarajabeta. Untuk kalian yang main Facebook, kalian bisa kepoin wall pribadi saya di Lutfi Hadian Pratama dan Facebook yang dikelola oleh teman saya di Pedagang. Di sana ada update-update ikan dan ikan-ikan yang akan dijual juga ya kawan-kawan. Untuk Instagram akan saya tulis di kolom deskripsi ya. Bisa kalian langsung klik dan follow akun tersebut ya kawan-kawan. Mungkin segitu dulu dari saya. Maju terus percupangan Indonesia, tetap semangat, jangan lupa makan hari.